Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Adapun materi perkuliahan kita hari ini adalah tentang konklusi serta putusan, ya. Kita akan mempelajari terkait konklusi. Nah, konklusi ini atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kesimpulan. Nah, ini adalah tahapan dari persidangan. Jadi agenda persidangan itu ada memang khusus untuk kesimpulan ataupun konklusi. Konklusi ini dari pihak penggugat dan bagi pihak tergugat harus memberikan apa kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan yang telah berjalan dari awal hingga sampai adanya konklusi. Pada pengajuan kesimpulan ini, ya, pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara sudah selesai. Nah, masing-masing pihak mengemukakan pendapat yang terakhir berupa suatu kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai sengketa tata usaha negara, yaitu antara penggugat dan tergugat. Yang intinya adalah sebagai berikut, di mana dalam hal ini penggugat, ya, kesimpulan atas gugatan, replik, isi materi pembuktian yang menguatkan dalil gugatan. Nah, dalam hal ini karena kita mempelajari hukum acara tun, tentu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat agar dinyatakan batal ataupun tidak sah. Nah, dalam hal ini jelas karena penggugat ingin membuat majelis hakim menjadi yakin dengan dalil gugatannya, ya, dari posita ataupun petitum yang telah diuraikan, dengan bukti-bukti juga jikalau misalnya ada dihadirkan saksi, ya, ada dihadirkan juga ahli, bukti-bukti surat juga sudah dilengkapi. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi kesimpulannya? Nah, ini harus diramu ataupun diuraikan dalam konklusi terkait kesimpulan pemeriksaan persidangan ini. Jika dari pihak tergugat, itu tadi ketika dari pihak penggugat. Jika dari pihak tergugat, ya, kesimpulan dari jawaban, duplik, dan materi muatan yang mendukung jawaban dan duplik dari tergugat. Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan adalah sah, begitu. Nah, biasanya itu kalau misalnya konklusi dari pihak tergugat ada menguraikan bahwasannya waktu sudah daluarsa, ya, mengapa penggugat mengajukan gugatannya itu, begitu. Artinya dalil-dalil tergugat ini untuk membantah apa dari isi gugatan ataupun menguatkan dari jawaban si tergugat. Itu inti dari konklusi ini sendiri. Nanti setelah HP ini saya akan bagikan bahan ajar, ya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh kesimpulan penggugat misalnya. Nah, contohnya itu ini saya bacakan saja, ya. Nah, misal pada hari ini, ya, 28 Desember 2020, kan begitu kan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara nomor sekian-sekian garing G garing 2020 garing Petun Medan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Perihalnya itu tentu konklusi seperti itu kan. Nah, di sini harus tetap, ya. Ini format di atasnya biasa saja, ya, dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini misalnya saya buat, ya, Tommy Editia Sinulinga SMH
advokat pengacara yang berkantor di jalan bla 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 bla, ya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, contohnya kita buatkan kalau sudah tahap konklusi sekiranya jaraknya 3 bulan itu. Kalau misalnya 28 Desember ini kita buatkan tanggal 25 Agustus 2020 misalnya kan, terlampir begitu kan. Nah, bertindak untuk atas nama misalnya siapa yang menjadi yang dari klien kita begitu kan. Contohnya Tongat SH misalnya, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaannya apa misalnya? Kepala sekolah Seman titik kita nggak sebutkan. Setelah kita uraikan dari pekerjaan, tentu dalam hal ini kita tidak lupa juga membuat alamat ya, identitas. Nah, jadi dijelaskan. Nah, jadi setelah sudah lengkap identitas dari penggugat tadi, dalam hal ini kita akan uraikan bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ya, proses jawab menjawab, proses bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, ahli dari kedua belah pihak, serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. Ya. Intinya ini adalah kita menguatkan isi dalil gugatan kita. Nah, dalam hal ini contoh ya, saya memberikan yang singkat-singkat saja. Misal kita sudah ada menjelaskan bahwasannya penggugat ya dalam hal ini membuat dalilnya itu adalah perbuatan melawan hukum si tergugat, kan begitu. Nah, jadi kita harus jelaskan dia melanggar pasal apa, kan begitu kan. Kita harus jelaskan melanggar pasal. Contohnya di pasal 53 ayat 2 Undang-Undang TUN, kita misalkan ya kan. Ya, kita patut menduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini badan ataupun pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudnya. Nah, bahwa penggugat guna meneguhkan gugatannya serta untuk membuktikan bahwa keputusan tata usaha negara dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam hal ini mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut. Nah, kita uraikan tuh apa-apa aja bukti kita yang kita sebenarnya sudah sampaikan ke majelis hakim pada agenda pembuktian. Nah, tapi kita harus uraikan pembuktian itu. Nah, ini menguatkan dalil gugatan kita yang mana. Ini harus kita jelaskan sesuai dengan bukti P ya. Kalau penggugat itu kodenya P. P1, P2, P3 misalnya begitu kan. Nah, dan hal ini kalau misalnya ada saksi, hal ini juga akan dikuatkan oleh saksi misalnya si X atau si Y begitu kan, yang menyatakan apa yang dikatakannya kita uraikan. Ya, yang dalam hal ini inti-intinya dari persidangan itu kita jabarkan. Kalaupun misalnya ada ahli kita tampilkan, misalnya tadi kita kan contohnya itu kan X-man ya. Kalau kita contoh itu ahli itu kebanyakan itu tentu dalam hal ini misalnya terkait tentang melawan tergugatnya BPN misalnya Badan Pertanahan. Nah, kita bawakan ahli terkait sengketa pertanahan ya, ataupun ahli agraria contohnya. Ya, apa poin-poin yang ahli agraria itu sampaikan, ini menguatkan dalil gugatan kita yang mana. Nah, ini harus kita padukan ya agar membentuk kesimpulan yang baik. Nah, setelah itu, setelah semuanya menguatkan jadi bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara aku ini agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut. Nah, ini kita bermohon ya. Ada primernya itu tentu dalam hal ini mengabulkan ya gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua itu menyatakan tergugat bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat secara sewenang-wenang misalnya. Yang berikutnya itu menyatakan tergugat bersalah telah mengakibatkan kerugian material dan immaterial warga negara yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan oleh tergugat ataupun dilakukan oleh bupati misalnya seperti itu. Nah, memerintahkan tergugat meminta maaf kepada penggugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat, karena dengan keputusannya itu dianggap kan penggugat itu tidak melaksanakan hal yang baik hingga dijadikan misalnya dilakukan pemecatan kan begitu. Jadi kita dalam hal ini memohon untuk merehabilitasi nama. Nah, jadi menghukum tergugat untuk segera membatalkan ataupun meniadakan ketun tersebut, segera melakukan investigasi inventarisasi atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat akibat dilakukannya pemecatan secara tidak hormat yang sewenang-wenang misalnya kan. Lalu menghukum tergugat ataupun para tergugat misalnya dia lebih banyak tergugatnya itu untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. Hal ini adalah poin yang harus dipakai. Kalau yang tadi itu kan tergantung apa yang petitum yang pada saat gugatan kita ajukan kan begitu. Nah, baru yang terakhir ini adalah terkait asas quo et bono. Nah, di mana apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Artinya kita menyerahkan ataupun menghormati bagaimana putusan majelis hakim seperti itu. Nah, demikian kesimpulan kita tutup ya. Demikian kesimpulan kami sampaikan. Semoga Tuhan Maha Esa selalu menyertainya. Amin. Contoh misal boleh ini penutup itu boleh sebagaimana yang bisa kita kita buat ya. Itu baik bisa sesimpel misal demikian, diucapkan terima kasih, itu pun boleh. Nah, yang penting itu tadi poin intinya tadi sudah kita sampaikan. Bagaimana dalil gugatan kita yang dalam hal ini menghubungkan adanya bukti surat kan, adapun saksi-saksi menerangkan apa yang diterangkan itu kita paparkan semua, baru artinya itu inti dari kesimpulan itu tadi. Nah, baru tetap harus hormat penggugat ataupun advokat ataupun penasihat hukum. Misalnya kalau dia rame adalah para penasihat hukum baru ditandatangani. Nah, kalau misalnya kesimpulan dari tergugat itu poinnya pun bentuknya ataupun bagaimana formatnya itu pun hampir sama, namun dalam hal ini jelas dia yang menguatkan dari jawabannya kan begitu. Kalau tadi penggugat yang menguatkan dalil gugatannya, sedangkan si tergugat contoh tentu dalam hal ini menguatkan dari jawabannya. Contoh di jawabannya itu dia menyatakan bahwasannya ketun ini dibuat dia itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam hal ini dia sudah melakukan proses-proses dalam melakukan pemecatan itu sudah layak, patut dan layak misalnya kan, boleh sah-sah saja gitu. Nah, ini kan majelis hakim ini dalam hal ini menimbang nanti melihat dia juga dalam hal ini bagaimana kesimpulan dari penggugat dan bagian tergugat, lalu dalam hal ini dia memutuskan. Tentunya dalam hal ini kesimpulan itu tetap intinya adalah kalau dari penggugat dia intinya menguatkan dalil gugatan dia, sedangkan dari tergugat wajib itu dia menguatkan dari isi dalil jawaban dia. Nah, seperti yang kita uraikan tadi kan, kalau misalnya dia menjelaskan bahwasannya mengajukan kesimpulan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan olehnya itu dikeluarkan adalah sah begitu. Nah, sedangkan dari penggugat tentu dinyatakan ibaratkannya bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat itu dinyatakan batal ataupun tidak sah. Dalam hal ini kita berputar dari situ aja kalau terkait tentang keputusan tata usaha negara. Nah, itu dia terkait konklusi. Nah, kita ke berikutnya yaitu adalah putusan tata usaha negara. Nah, pengertian putusan ini adalah penetapan yang berisi atau putusan yang mengabulkan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif ataupun negatif
putusan pengadilan TUN ini dapat berupa yang pertama gugatan itu ditolak, ya. Yang kedua itu gugatan itu dikabulkan. Yang ketiga itu gugatan itu tidak diterima ataupun NO, ya. Yang keempat itu adalah gugatan itu gugur. Nah, terkait gugatan ditolak, ya, berarti keputusan tata usaha negara itu dikuatkan dan gugatan yang diajukan oleh penggugat itu tidak dapat diajukan kembali, begitu. Nah, yang B, ya, gugatan dikabulkan, maka hakim dapat menetapkan yang pertama adalah membebankan kewajiban kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketun itu agar mencabut ketun tersebut, ya. Baru yang kedua itu di samping mencabut keputusan tata usaha negara juga berkewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, ya. Yang ketiga itu menerbitkan keputusan badan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3, yaitu karena batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau setelah lewat waktu 4 bulan. Badan ataupun pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan penggugat. Nah, yang kedua itu di samping kewajiban yang di atas tadi yang sudah kita uraikan, nah hakim masih dapat, ya, membebani kewajiban lain berupa pembebanan ganti rugi, baik itu secara ganti rugi itu material ataupun imaterial, ya, dan pemberian rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian. Jadi dalam hal ini dapat diapakan irah-irah putusannya itu berisikan hal tersebut. Nah, jikalau gugatan NO ataupun tidak dapat diterima itu adalah suatu gugatan dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam pasal 2, ya, saudara catat nanti, saudara lihat pasal 49 dan pasal 56. Nah, bila gugatan tidak dapat diterima ini dapat diperbaiki kembali dalam bentuk gugatan baru. Nah, dalam waktu 30 hari. Setelah lewat 30 hari juga tidak memperbaiki dan atau melengkapi gugatan berupa fakta-fakta yang diperlukan, hakim dapat menyatakan gugatan tidak cukup dapat diterima ataupun niet on verklah, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3-nya. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalnya putusannya itu NO, yang kita bisa buat gugatan baru. Bukan dalam hal ini NO-nya itu kita harus banding, tidak. Nah, kalau ditolak, ya kita nggak bisa mengulang kembali, makanya kita kewajiban untuk banding ketika misalnya kita tidak merasa tidak mendapatkan keadilan, misalnya seperti itu, ya, sah-sah saja. Tapi kalau NO, dia ibaratkannya dia bukan ditolak, itu beda, ya. Nah, jadi kita harus bawakan gugatan baru dalam peradilan TUN ini, ya. Nah, yang dimaksudkan gugatan gugur tadi, ya, ada gugatan penggugur. Ini bila penggugat ataupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama. Dan kedua, secara berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terhadap gugatannya yang dinyatakan gugur oleh hakim, penggugat ataupun kuasanya diberi kesempatan sekali lagi setelah membayar uang muka perkara. Nah, ini dalam hal ini pihaknya, ya, ini maksud, ya, pihak penggugat sudah dia menggugat tapi dia tidak hadir, jadi dianggap gugatan tersebut gugur. Nah, itu sesuai pasal 71. Jadi itu adalah merupakan rupa dari putusan, ya, keputusan tata usaha negara. Adapun jenis-jenis putusan itu adalah yang pertama itu putusan deklaratoir. Ya, deklaratoir ini, ya, dia merupakan putusan yang isinya itu bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Nah, yang kedua itu putusan konstitutif. Nah, putusan konstitutif itu, ya, putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum. Nah, yang ketiga itu adalah putusan kondemnatoir. Nah, yang dimaksudkan dengan putusan tersebut, ya, yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan.
untuk memenuhi prestasi meliputi memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Jadi saya rasa cukup jelas saya menjelaskan terkait bagaimana konklusi putusan kan pada hari ini. Jadi saya harapkan semoga dapat bermanfaat kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Jikalaupun ada hal yang tidak kurang mengerti, nanti boleh disampaikan kepada Komting, kepada saya, agar untuk saya jawab dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal bagi yang merayakan, ya. Demikian saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini.